Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam sesi berikutnya yaitu tentang kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang mukadimah dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ustadz kita Muhammad Toha telah membahas secara luas bagaimana biografi dari pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin yaitu Imam Al-Ghazali. Pada minggu hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini dengan bab Fadilatul Ilmi. Baik Ustadz, mungkin Ana memohon kepada Ustadz untuk kembali menerangkan, memotivasi kita apa kira-kira motivasi yang kita dapatkan setelah kita membahas tentang kitab Ihya Ulumuddin ini Ustadz pada bab Fadilatul Ilmi Ustadz. Baik, terima kasih. Apa yang akan kita dapatkan setelah membahas dalam judul bab besar Fadilatul Ilmi, keutamaan ilmu, wa ta'lim, mengajarkannya dan wa ta'allum dan orang yang mempelajarinya. Apa yang kita dapatkan di sini adalah sentuhan yang diharapkan, sentuhan motivasi yang kuat, tajam, komitmen, sungguh-sungguh dan semangat. Itu yang kita harapkan, karena banyak orang menuntut ilmu, dia mengharapkan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, cuma untuk sampai ke sana belum. Dia menginginkan untuk bisa sampai sana itu cuma training 1 jam 2 jam. Nah, itu udah selesai. Lalu ini butuh perjuangan, perjalanan yang sangat panjang. Nah, makanya di sini gambarkan fadilatul ilm, keutamaan ilmu itu sendiri seperti apa. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Nah, itu yang diharapkan. Termasuk kami pribadi semuanya, siapapun tidak boleh ada rasa bosan sedikit pun tentang ilmu pengetahuan. Kita harus merasa haus. Setiap hari merasa haus, itu yang harus tertanam dalam jiwa kita, sehingga kita tidak merasa bahwa kita ini sudah sampai di puncak ilmu pengetahuan. Enggak. Artinya kita merasa paling bawah sehingga kita ini mau ke puncak. Itu perasaan kita. Inilah yang motivasi untuk mengkaji ini. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Toha. Semoga kita termotivasi untuk mengikuti kajian-kajian hari ini serta berikut-berikutnya tentang kitab ini. Tentunya ini akan memberikan manfaat kepada kita, seperti apa yang kata Ustadz tadi katakan, bahwa kita jangan merasa puas ya dengan apa yang kita dapat pada hari ini, terutama dalam masalah ilmu, karena perjalanan kita sangat jauh Ustadz ya. Tentu kita harus memberikan bekalnya itu tentu bekalnya bukan hanya bekal training saja, tetapi memang harus keistiqomahan. Baik Ustadz, kami persilahkan kepada Ustadz untuk membahas kitab Fadlul Ilmi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini setelah membahas muqaddimah dari kitab Ihya Ulumuddin ini, kemudian Imam Al-Ghazali itu memulai di awal-awal pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Karena ini beliau memandang sangat urgen untuk dibahas di awal-awal pembahasan kitab beliau. Nah, apa saja pembahasan dari kitab ilmu ini? Di sini ada 7 bab yang utama, yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kita tentang judul besarnya. Nah, Kitabul Ilmi wa fihi sab'atu abwabin. Kitab ilmu ini di dalamnya ada 7 bab. Al-babul awal, bab yang pertama itu fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allum. Keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu, kemudian keutamaan orang yang mengajarkan ilmu itu, dan keutamaan orang yang mau belajar. Nah, di sini mudah-mudahan ini mungkin nanti akan kita bahas. Nah, kemudian kami runutkan bab yang kedua dalam pembahasan kitab ilmu ini adalah fi bayani fardil ain, menjelaskan tentang kewajiban individu, wa fardil kifayah, kewajiban yang mencukupi hanya mungkin sebatas orang saja, minal ulum, dari ilmu-ilmu, wa bayani haddil fiqhi, serta menjelaskan batasan fikih.
wal kalam, dan batasan ilmu kalam. Nah, ini penting, mana ilmu fikih, mana ilmu kalam. Bagaimana pandangan di dalam ilmu pengetahuan, min ilmi din, dari ilmu agama. Wa bayani ilmi al-akhirah, dan juga menjelaskan tentang ilmu akhirat. Wa ilmi dunia, dan ilmu dunia. Mana ilmu yang mengantarkan ilmu yang akhirah, dan ilmu dunia itu seperti apa. Yang ketiga, al-babus tsalits fima ta'adduhul ammah min ulumiddin wa laysa minha. Apa yang dianggap oleh orang awam, ammah, yang dihitung termasuk dari ilmu agama, wa laysa minha, padahal bukan ilmu agama. Mungkin kita sudah menganggap ini ilmu agama padahal enggak gitu. Wa fihi bayanu jinsil ilmil madhmum, di dalamnya juga menjelaskan jenis ilmu yang mazmum, yang tercela. Ternyata ada ilmu itu tercela, wahai para hadirin. Wa qadarih, bagaimana kadar tercelanya itu. Ini dibahas sama oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Yang keempat, al-babur rabi' fi afatil munadharah. Fi afatil munadharah. Tentang bahaya-bahaya munadharah, perdebatan. Ini yang suka berdebat. Ini juga harus diperhatikan. Bukan berarti kita enggak boleh berdebat, boleh, tapi bagaimana sisi negatif munadharah ini disampaikan. Wa sababi ishtighalin nas bil khilaf wal jadal, yang menyebabkan manusia sibuk bil khilaf, sibuk kepada perselisihan, wal jadal, sibuk kepada pertengkaran, silat lidah dan lain sebagainya, ya. Sibuk berselisih, sibuk berargumentasi. Yang kelima, al-babul khamis, bab yang kelima itu fi adabil muallim wal muta'allim. Itu tentang adab seorang guru yang mengajar dan wal muta'allim, dan seorang pelajar. Ini penting juga untuk dibahas. Al-babus sadis, tentang yang bab yang keenam, fi afatil ilmi wal ulama. Itu bahaya ilmu dan ulama. Jadi bagaimana bahaya ilmu dan para ulama itu, ini harus juga kita pahami. Wal alamatil fariqah, dan tanda-tanda yang menjadi pembeda baina ulama'id dunya wal akhirah, antara ulama yang cinta dunia dan mana ulama yang cinta dengan akhirat. Ini subhanallah. Al-babus sabi, bab yang ketujuh, fil aqli, bab tentang akal, wa fadilatihi, dan keutamaannya, wa qasamihi, bagian-bagian akal itu sendiri, wa ma jaa fihi minal akhbar, dan apa yang datang pada akal itu dari informasi-informasi hadis, Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, mungkin ini adalah 7 bab utama. Ini luar biasa kitabnya ini, coba bayangkan, tebal. Intinya para hadirin istiqomah, kemudian semangat, sungguh-sungguh mendengarkan ini. Jangan senang hanya dengarkan yang lawak-lawak. Ini kajian ilmu pengetahuan. Kalau nak melucu kita panggil pelawak ngisi kajian. Tapi kita ini mau belajar serius. Mudah-mudahan kita ini dapat memetik hikmahnya. Nah, kita langsung memasuki bab pertama. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Wat ta'alim, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu itu. Wat ta'allum, dan keutamaan orang yang mempelajarinya. Wa syawahidihi minan naqli wal aql, dan dalil-dalilnya yang diambil secara dalil naqli dan akli, rasional dan irasional. Itu bahasanya kerennya begitu, ya. Nah, kita bahas, mungkin urutkan dulu keutamaan ilmu, supaya para pendengar, termasuk kami pribadi, semangat terus-menerus ingin menuntut ilmu. Artinya, mungkin selama ini banyak orang menganggap ilmu itu penting, ilmu itu sangat bermanfaat, tapi dorongannya enggak kuat. Malas-malas juga. Jumpa guru, baru jumpa wajahnya udah lari dia. Kayak jumpa hantu pula. Nah,
Seharusnya dibalik. Kita itu senang menjumpa guru, senang mendengarkan ta'lim, senang mendengarkan kajian. Untuk apa? Untuk menambah kita punya wawasan. Kita lanjut, fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an. Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu ini, dalilnya dari Al-Qur'an. Kita mulai. Abu Hamid Al-Ghazali memulai dengan firman Allah, qauluhu azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah mempersaksikan, Allah memberikan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah yang menjadi saksi. Wal malaikah, dan para malaikatnya juga menjadi saksi. Wa ulul ilm, dan mereka yang diberikan ilmu pengetahuan juga bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Fanzur kaifa bada'a subhanahu binafsihi. Coba perhatikan di sini. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, fanzur, coba perhatikan. Ayat ini maksudnya diperhatikan. Kaifa bada'a subhanahu binafsihi. Bagaimana Allah itu memulai dengan pertama dirinya sendiri. Wajar karena Allah yang Maha Alim. Tentu tahu dengan dirinya dialah yang menjadi Rabb. Kalau antum sebagai penjual tempe, tahu diri antum penjual tempe. Kalau saya seorang guru, tahu diri saya seorang guru, sedang mengajar. Nah, Allah tentu lebih mengetahui. Wa sanna bi malaikatihi. Dan kemudian yang kedua, Allah memulai dengan menyebutkan para malaikat-malaikatnya. Wa sallasa bi ahli ilmi. Dan kemudian Allah memulai yang ketiga itu dengan ahli ilmu, orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Padahal kalimat la ilaha illallah, saudara-saudara, itu kalimat yang paling agung. Kita semuanya ingin hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah. Ya. Siapa yang akhirnya hidupnya dengan kalam la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga. Ya. Man kana akhiru la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Nah, kita mau la ilaha illallah, tapi substansi la ilaha illallah itu enggak mudah, ya. Kadang-kadang kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi masalah urusan konsekuensi la ilaha illallahnya kita enggak mau kerjakan. Nah, ternyata yang bisa mempersaksikan itu dijamin dalam Al-Qur'an. Pertama Allah, yang kedua malaikatnya, dan yang ketiga itu adalah orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Wa nahayika bihadza syarfan wa fadlan wa jala'an wa nublan. Ya. Kemudian di akhir cukuplah dengan ini, kemuliaan ini, ya. Bihadza syarfan wa fadlan, dan keutamaan ini, wa jala'an, keagungan, dan wa nublan, dan ketinggian. Ya, jadi artinya ketiga ini yang tadi itu sudah mencukupi. Jadi artinya orang yang diberikan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mempersaksikan kalimatut tauhid. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali mengutip lagi firman Allah, wa qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dalil aqli ini. Ya. Yang bisa dibuktikan secara rasional. Artinya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, beberapa derajat. Allah mengangkat kita punya derajat. Siapa yang Allah angkat? Orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini kan secara akal enggak bisa dustakan. Betapa banyak orang yang berilmu yang diangkat derajatnya, dimuliakan, dihormati, disegani. Ya, dulu ulama itu disegani. Ya, sekarang kita ini kebanyakan mau menyegani orang yang banyak duitnya. Enggak salah. Tapi kita ini sama orang yang alim itu sepele.
kalau memandangnya nunduk hati kita. Nah, kita sekarang pandang ulama itu, orang alim itu dimuliakan, tinggikan derajatnya, posisinya. Kenapa? Karena Allah yang meninggikannya. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat, subhanallah, ditinggikan. Masalah ada yang mencaci maki dan lain sebagainya, itu wajar. Jangankan ulama, Allah dan Nabi Muhammad aja yang ada yang mengejeknya, apalagi kita. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, ini pakar tafsirnya sahabat ini. Bagaimana beliau menafsirkan surah Al-Mujadalah ayat ke-11 tadi. Tafsiran beliau, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajah ma baina darajataini masirah 500 amin. Subhanallah. Bagi para ulama itu memiliki tingkatan derajat-derajat di atas orang-orang yang beriman. Orang ulama yang beriman, dan ada orang yang mukmin yang mungkin kapasitas keilmuannya berbeda dengan tentunya para ulama. Ini bagaimana derajatnya? Bisa babi mi'ati darajah, itu dengan 700 tingkatan derajat. 700 tingkatan derajat para hadirin perbedaannya. Ma baina darajah, di antara perjalanan derajatnya itu, di antara tingkatan derajatnya tadi, masirah, itu perjalanannya 500 amin. Sebanyak subhanallah 500 tahun. 500 am. Artinya derajat satu tingkatan saja itu 500 tahun lamanya untuk melampauinya. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya tingkatannya itu adalah 700 derajat. Berapa puluh ribu tahun perbandingannya. Nah, ini adalah untuk memberikan gambaran keutamaan orang yang berilmu itu tadi. Nah, di sini Abu Hamid melanjutkan kembali, wa qala Allah Ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, di sini Allah bertanya. Bukan berarti Allah itu bertanya mau enggak tahu. Nah, di sini menunjukkan kalimat harful istifham, kata hal, itu bukan Allah tidak tahu. Allah itu Maha mengetahui. Namun untuk mengajak kita berfikir, sama enggak? Supaya kita berfikir di sini, litafakkur. Jadi halnya di sini supaya apa? Litafakkur. Untuk kita merenungkan, berfikir. Sama enggak antara orang yang alim, berilmu, dan orang yang tidak berilmu? Coba enggak lihat. Secara dalil akli saja kita perhatikan, tentu tidak sama. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di sini innama ma-nya di sini ma hasar. Artinya memberikan batasan. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari banyaknya hambanya Allah itu, disebutkan di sini al-ulama. Ulama itu jamak dari kata alim. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada tambahan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Cukuplah hanya bagi Allah saja yang menjadi saksi di antara saya dan di antara kalian, dan siapa yang diberikan di sisinya ilmul kitab, itu ilmu Al-Qur'an. Nah, itu luar biasa. Nah, di sini ada cerita sedikit. Di dalam surah An-Naml, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Dia berkata, orang berilmu tadi yang ada di sisinya dari Al-Quran, dari kitab, ana atika bih, saya sanggup untuk mendatangkan kepadanya. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengundang Ratu Balqis dan para tentaranya, Nabi Sulaiman menginginkan yang datang duluan itu bukan Ratu Balqis sama tentaranya, tapi
singgasananya. Makanya disampaikan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat sebelumnya, qala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa di antara kalian itu, wahai para tentaraku, yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Balkis, ya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum orang-orang itu datang kepada saya. Jadi singgasananya duluan. Qala Ifrit, berkata Ifrit minal jin, dari kalangan jin. Ini kata Ifrit dari kalangan jin, dia berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya sanggup mendatangkan singgasananya Balqis sebelum kamu beranjak dari tempat dudukmu, wahai Nabi Sulaiman. Ini kata Ifrit ini. Ya, wa inni alaihi laqawiyyun aziz, laqawiyyun amin. Sesungguhnya saya mampu melakukan itu, benar-benar memiliki power, kekuatan yang terpercaya. Gitu kata Ifrit, karena dia mengandalkan kekuatannya. Dengan kekuatannya yang hebat, terpercaya, dia sanggup macam kilat sebelum beranjak dari tempatnya. Adakah yang lebih hebat, yang lebih cepat daripada Ifrit, yang dia mengandalkan kekuatannya tadi dari kalangan jin? Ternyata ada. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Siapa yang mampu mendatangkan dengan cepat? Qala alladhi indahu ilm, berkata orang yang di sisinya ada ilmu pengetahuan. Di sini enggak disebutkan siapa namanya, namun di sini disebutkan yang diberikan ilmu. Apa katanya? Ana atika bihi qabla an yartadda at-tarfa. Saya sanggup untuk mendatangkan itu sebelum matamu berkedip. Artinya matanya Nabi Sulaiman berkedip, sudah datang dia. Cepat kedip. Kalau kita beranjak dari tempat duduk kita ini masih memiliki jeda waktu. Kalau dia matanya berkedip, begitulah cepatnya. Dan ternyata orang ilmu pengetahuan inilah yang cepat mendatangkannya. Dengan tentunya dengan apa? Dengan izin Allah. Nah, di sini untuk menggambarkan kepada kita bahwa ilmu di atas segala-galanya. Mungkin ini poin-poin yang mungkin kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan lah. Kita cerita-cerita santai ngaji kita Ihya Ulumuddin ini, penting istiqomah, semangat, sungguh-sungguh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Toha MH yang telah membacakan kepada kita kitab Fadilatul Ilmi dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ya, sungguh nasihat yang luar biasa kita dapatkan pada pagi hari ini Ustadz. Mungkin sesi ini Ustadz kita akan ada sedikit pertanyaan-pertanyaan Ustadz tentang bab yang antum katakan tadi Ustadz. Salah satunya itu adalah motivasi bahwa keutamaan orang menuntut ilmu itu maka luar biasa, pahala yang didapatkan, derajatnya lebih tinggi dan sebagainya Ustadz. Cuman ada orang yang kemudian termotivasi itu kan bukan karena akhirat itu Ustaz. Tapi mungkin ada dia termotivasi kalau diberikan duit, datang kajian baru dia semangat kayak gitu. Ada dia datang karena mungkin ada melihat pujaan hatinya, datang tolubil ilmi, maka dia bersemangat. Bagaimana tentang ini Ustaz? Apakah motivasi ini salah seperti itu? Nah, ini catatan pertama, ini poin yang sangat berbahaya sekali yang disampaikan tadi barusan. Ya, kalau ada penggerak, mohon maaf, iming-imingnya dunia, itu cepat. Tapi kalau iming-imingnya tak nampak, hanya hayalan saja barusan, nah itu enggak gerak, berat. Nah, ini kondisi yang banyak umumnya. Nah, kalau seandainya dia bergerak karena iming-iming dunia, itu yang bermasalah, masalah niat, masalah hati. Ya, masalah harapannya sama Allah itu harus diperbaiki, masalah niatnya ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah bersama Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imrati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya ada hasrat lain, ada wanita yang ingin dinikahinya, itulah hijrahnya dia. Niatnya coba sampai di sana. Nah, jadi itu masalah niat. Maka kalau di kitab Imam An-Nawawi, beliau itu banyak menulis kitab
pertama kali yang sangat dibahas dalam umumnya itu masalah niat. Hadis Arba'in, Riyadus Shalihin, Kitab Al-Azkar, itu masalah niat. Ya, niat ini sangat signifikan karena letaknya di dalam, nggak ada yang tahu. Nah, tapi ini berpengaruh dalam amalan kita, termasuk menuntut ilmu tadi. Hanya masalah niat saja, nggak jadi menuntut ilmu karena nggak ada duit. Betul. Nah, jadi diperbaiki niatnya, mohon minta sama Allah dikasih niat yang baik. Itu saja. Baik. Jadi kita selaku kaum muslimin tentu ya motivasi kita bukan hanya karena materi ya, tapi juga dalam hal ini kita sadar terus bahwa apa yang kita lakukan tentunya butuh ilmu, apalagi ilmu agama, dan itu nanti akan jadi bekal kita di akhirat. Baik Ustadz. Berikutnya Ustadz, mungkin ada orang yang bertanya Ustadz tentang menuntut ilmu. Kadang menuntut ilmu itu kan bahasanya gini Ustadz. Kira-kira orang yang ketika menuntut ilmu itu apa sih keuntungannya Ustadz? Nah, mungkin kayak gitu nih. Lanjut lagi dari motivasi tadi Ustadz. Kalau misalnya orang menuntut ilmu itu adalah karena ilmu dunianya, misalnya menguasai sesuatu ilmu dunia gitu kan. Itu kan efeknya nanti punya dapat pekerjaan, punya dapat rumah yang bagus atau keluarga yang sejahtera dan sebagainya. Bagaimana tentang ilmu agama ini Ustaz? Apakah kemudian ketika kita menuntut ilmu ini ada nggak kira-kira effort yang kita dapatkan selain mungkin hati tenang atau gimana? Apa kira-kira Ustaz? Biar kita tambah semangat juga nih Ustaz. Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus. Ada yang menuntut ilmu, saya mau nanti dengan ilmu saya ini saya mencari bekal untuk keluarga, punya rumah mewah, punya mobil mewah, ya tempat tinggal yang luar biasa. Menuntut ilmu untuk di sana. Apakah bermasalah? Tidak bermasalah. Silakan yang Anda memiliki motivasi yang semacam ini laksanakan. Namun yang ini bukan berarti menghilangkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu untuk hal yang misalnya tentang bagaimana cara berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenali Allah dengan baik. Karena ini kewajiban utama. Karena semua ilmu itu tidak semuanya harus dampak materi. Ini pikiran barat kita nanti ya. Pikiran kapital. Bahayanya pikiran kapital ini. Dikit-dikit kalau untuk apa saja hidupnya motivasinya. Motivasinya keuntungan dunia. Materialistis ya. Materialistis. Sejarah fitrah kita, sejarah fitrah itu tidak semuanya harus materi dunia. Coba kalau seandainya materi dunia itu motivasi hidup seseorang. Kalau lahir seorang bayi baru lahir, ibunya lagi lagi tengah malam dan lain sebagainya. Itu karena dorong kasih sayang, dorong perhatian yang luar biasa. Itu ada rasa cinta, mahabbah. Nggak ada anak itu tolong asuh saya kasih duit enggak ada. Iya kan? Iya, betul. Seharusnya kita posisikan siapa yang menciptakan kita kan bukan orang tua, bukan ibu kita. Tentu ada sang pencipta. Jauhlah lebih utama kita mengenalnya. Nah, semua ilmu yang kita capai, yang kita ingin pelajari adalah ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dini. Mengenali Allah, mengenali nabinya dan mengenali agama ini. Itu dia. Baiklah. Jadi luar biasa nih kawan-kawan sekalian. Jadi motivasi kita perbaiki atau niat kita perbaiki lagi. Jadi jangan karena luar biasa nih kadang fenomena sekarang kita nih seperti para kapitalis atau materialistis ya. Jadi kita dari kecil itu diberitahukan Ustadz bahwa ayo nuntut ilmu, ayo rajin ke sekolah. Nanti kamu dapat pekerjaan bagus. Nanti kamu menjadi orang yang sukses kayak gitu. Sementara kalau anaknya tidak ngaji atau tidak mengetahui ilmu agama, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sekolah. Ini fenomena yang ada di kita, Ustadz. Orang tua sering mengutamakan adalah ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Nah, yang seperti antum katakan tidak salah. Tetapi kadang ketika anak yang tidak ngaji, dia mengatakan tak apa-apa. Yang penting sekolah saja. Ini bagaimana, Ustadz? Fenomena di sekitar kita seperti ini, Ustadz. Yang kalau misalnya dia ngaji ngaji yang sifatnya umum, orang tua kalau anak tidak sekolah itu luar biasa marahnya gitu. Ayo bangun pagi, jangan sampai tidak sekolah. Tapi ketika anak tidak pergi pengajian atau tidak ikut ngaji di waktu maghrib, kalau kita dulu waktu maghrib dan sebagainya, bilang nggak apa-apa. Nah, di sini juga dibahas itu di kitab ini. Pembahasan lanjutan, tapi apabila kita singgung sedikit.
tentang kedudukan fardu ain dan fardu kifayah. Nah, mana ilmu itu yang sifatnya wajib diketahui setiap muslim. Nggak boleh enggak, harus dipelajari. Pertama akidah. Akidah ini mau dia pokoknya dari Nabi Adam sampai Adam semuanya harus tahu tentang akidah. Nggak boleh enggak, saya kelahiran orang ini orang Jepang, orang Cina, tidak bisa belajar akidah Islam. Tuntutannya sama, itu fardu ain. Lagi belajar fikih, sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, itu harus didudukkan. Ini anakku, silahkan kamu harus belajar ini. Semuanya harus dapat ini, tanpa terkecuali. Seharusnya begitu cara memandang agama ini. Nah, kemudian surplusnya, karena kamu ini butuh hidup, butuh makan, butuh tempat tinggal. Nah, ilmu agama mengatur ini juga ada. Nggak boleh serta-merta. Mana pekerjaan yang benar, mana yang salah. Mana bisnis yang terbaik, mana bisnis yang tercela. Ini diajarkan dalam Islam supaya apa? Bukan berarti kita nggak boleh sukses. Oh, nggak ada yang mengalahkan kesuksesan. Mungkin ulama-ulama Islam dulu banyak yang sukses. Abdurrahman bin Auf sukses luar biasa. Tapi dia tidak meninggalkan agama. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan dan lainnya. Nah, mungkin ini hanya cara pandang yang keliru saja. Maka harus diluruskan dulu cara pandang yang benar itu. Oh, seperti ini tentang memahami agama itu gitu. Baik, Ustaz. Nah, ini nih kita harus lagi-lagi ini tentang masalah niat, karena di awal kita ini yang seperti kita katakan sering sekali kita salah dalam menentukan niat dalam tulul ilmi, karena menganggap bahwa sebagian kita menganggap bahwa menuntut ilmu itu wajibnya ketika di sekolah saja. Hanya pelajaran-pelajaran yang berhubungan tentang kehidupan saja. Sementara pelajaran tentang akidah, tentang syariat, semuanya itu hanyalah opsi saja, Ustaz. Kalau mau diambil, alhamdulillah gitu. Kalau tidak, ya tidak perlulah. Seperti itu yang terjadi pada hari ini fenomena. Baik, Ustaz. Ustaz, kalaulah Ustaz kita lihat hari ini, Ustaz, banyak sekali. Termasuk saya pribadi gitu. Mungkin ini kan kedepannya kita akan bahas kitab yang Masya Allah, ini luar biasa Ustadz. Mungkin minta nasihat dari Ustadz agar kami senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu ini. Apalagi kadang ilman kita tuh kadang naik turun ya. Kadang lagi semangatnya Masya Allah ikut kajian, mendengarkan kajian. Tapi ketika tidak semangat, oh ya udah nanti saja. Mungkin Ustadz biar kedepannya kita tetap semangat untuk mengikuti kajian kitab ini, mungkin berikan motivasi dulu Ustadz biar semangat. Ya, biar semangat. Nah, saudara-saudara dimanapun berada, ini sebenarnya juga untuk nasihat ini untuk diri kami juga semuanya, artinya siapapun yang mendengarkan ini. Nah, menuntut ilmu biar semangat dan lain sebagainya. Nah, ini harus dicintai dan dirasakan nikmatnya. Sesuatu yang dicintai dan dirasakan nikmatnya itu pasti indah menjalaninya. Betul tidak? Betul. Kalau punya pasangan hidup, ya kita cintai dan dirasakan nikmatnya bersama pasangan kita, pasti kita mau berjalan terus sampai mati kita bersama dengan dia. Betul sekali. Betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya ilmu ini udah begitu nggak di dalam diri kita ini? Harusnya begitu. Kita cintai dan kita rasakan kenikmatan bersamanya. Orang merasa nikmat jangan makan soto aja, sate aja. Ini pun juga nikmat gitu. Harus nikmati tadi. Ya, nikmat itu nggak di lidah aja, tapi nikmat itu luar biasa dengan hati, dengan giro. Jadi begitu. Rasakan cintanya, cintai dan rasakan kenikmatannya. Mungkin itu nasihat yang luar mungkin kalau diperhatikan mudah-mudahan bisa termotivasi semua. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz di pagi hari ini. Alhamdulillah Ustadz telah memberikan kami semangat, motivasi, terutama untuk mengawali dengan kajian-kajian kitab ini. Karena jujur Ustadz, mungkin kalau dibaca dengan yang aslinya kami belum berapa mengerti. Tapi kita luar biasa Ustadz ini dengan memotivasi kita untuk bukan berarti ketika kita tidak pandai membaca kitab,
gundul atau sebagainya, kita Ya. kemudian tidak melalui kemudian tidak mau menuntut ilmu. Kita diberikan fasilitas, ya, diberikan kemampuan kemudian untuk membaca kitabnya. Dan hari ini kita telah diberikan, Masya Allah, keberkahan dari Allah SWT. Ada yang Ustadz ini untuk kemudian mengulas tentang kitab yang luar biasa ini. Mungkin ke depannya kita harus tetap senantiasa termotivasi untuk menuntut ilmu ini dan kemudian mempelajari kitab ini hingga kedepannya akan memberikan bekal kita di dunia maupun bekal kita akhirat. Terima kasih Ustadz Ya, atas segala perhatiannya. Terima kasih atas masukan dan sebagainya. Untuk kawan-kawan, untuk pertanyaan nanti silahkan komentar di video ini. Nantinya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bertaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi